Ya, shalom. Shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Ya, bulan Desember sudah semakin jauh memasuki bulan Desember, saudara ini. Ya, seluruh dunia sedang merayakan Natal, saudara. Seluruh dunia. Ya, puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita harus punya pengertian yang benar. Natal. Apa artinya Natal? Itu kan hari kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah terjadi loh, saudara ya. Ini diperingati. Saudara, pelayanan saya Healing and Deliverance Ministry. Ya, apa yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara? Ya, menyangkut pelayanan ini. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Sudah berapa kali sudah merayakan memperingati hari Natal ini, saudara. Wah, tentu ada yang sudah berpuluh tahun, ya mungkin ada yang barusan. Tidak persoalan, saudara, asal mengerti makna dan maksud daripada hari Natal ini, di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa dia? Haleluya. Saudara, saya mau baca ya. Saya mau baca satu ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes, saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu begini, saudara. Sudah tahu semualah, ya, terkenal ayat ini. Demikian, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, saya mau beri tema loh. Khotbah saya ini, ya, yaitu Yesus Kristus, sumbernya segala sesuatu. Yesus Kristus sumbernya segala sesuatu. Ayat ini, saudara, ya, jelas di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya Bapa yang di surga, mengaruniakannya putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus, Sang Natal itu. Ya, kepadanya, percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, saudara-saudara, ada hidup yang kekal, soteria. Ada hidup yang kekal, soteria. Puji Tuhan. Saudara, saya selalu meneriakan soteria, tapi saya saat ini memakai tema, saudara, ya, Yesus Kristus sumbernya segala sesuatu. Ini, saudara-saudara, Yesus Kristus sumbernya dari keselamatan. Ya, bukan karena kita, saudara, hasil karya kita sendiri. Tidak ada. Kita ini siapa, saudara? Kita ini kan hanya debu yang diciptakan oleh Dia. Tapi di sini katakan karena kasih Allah. Kasihnya itu begitu besar kepada saudara dan saya, kita semua. Kenapa? Manusia ini, saya beritahu, semuanya sudah tidak ada yang benar. Sudah masuk dalam dosa sejak Kejadian pasal 3 sampai sekarang. Terus menerus. Tidak benar. Wah, kita berandai-andai, saudara. Andai kata Yesus tidak datang dalam dunia ini, Bapa sendiri, Allah sendiri yang di dalam Yesus Kristus, seorang manusia, tujuannya untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, saudara, ya, menebus dosa kita. Dia lahir, tapi untuk supaya kita semuanya, saudara, boleh percaya kepada Dia, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan ingin semua manusia selamat, hidup kekal, tidak ada yang binasa. Ya, syaratnya adalah percaya kepada Dia. Itu karena kasih Allah. Kasihnya begitu besar, saudara. Bagi saya dan saudara, kita semua dari dulu sampai sekarang,
Ini kan sudah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu oleh nabi-nabi, saudara, mengenai kelahirannya dia, kehadirannya dia sebagai seorang Mesias, penyelamat manusia, penebus dosa manusia. Karena semua manusia, andai kata Yesus tidak lahir, semua manusia binasa. Tapi bersyukur kepada dia. Oleh kasih dan kemurahan Bapa yang di surga, dia mau datang di dalam diri seorang manusia, Yesus. Maksudnya untuk supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Sumbernya keselamatan. Apakah Tuhan Yesus datang untuk ini saja, saudara? Tidak loh, saudara. Keselamatan kekal, ya, nanti bagi yang percaya, ya, kalau mereka sudah Tuhan panggil, atau mungkin nanti Tuhan datang kedua kali bersama-sama yang percaya. Nah, dia mengatakan kepada saya, puji Tuhan, saudara, benarkah Yesus Kristus itu juru selamat? Saya pernah menyampaikan loh khotbah saya, ya. Saya bukan omong kosong, saudara-saudara. Saya benar-benar sebelum saya melayani ADM, saya sudah dilawat, bertemu dengan dia, muka dengan muka. Saya sujud menyembah. Cara saya, saudara-saudara, seketika itu spontan loh ya, saya cium kakinya. Puji Tuhan, saudara, dia penyelamat saudara dan saya. Bagi yang percaya, saudara, dan dia, waktu saya ketemu dengan dia mengatakan percaya dan setia. Oh, sampai finish. Saudara-saudara, dia adalah sumber keselamatan satu-satunya. Tidak hanya saya, dia berkata, Yesus, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia, melalui Yesus. Jelas, dia mengatakan diri sendiri. Luar biasa kan firman ini. Ini bukan omong kosong, ini bukti. Saya sudah membuktikan 2 kali, saudara-saudara, saya bertemu dengan dia. Tahun 2001 dan 2008 saya sudah menyampaikan terus-menerus, dan saya ingatkan, sama dengan sudah diingatkan, ini hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, bulan Desember, diperingati di mana-mana, diingat. Tidak hanya pohon cemara saja, saudara, pernak-pernik itu, tetapi lebih jauh daripada itu, intisarinya dia pribadi yang menyelamatkan, yang menopang, menolong saya dan saudara saat ini. Bukan zaman dulu saja, sampai saat ini. Dan bahkan Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Dia yang olehnya manusia diselamatkan. Puji Tuhan, hanya Yesus, Sang Penyelamat itu yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Luar biasa, saudara. Ini saudara-saudara, dia bukan hanya sumber keselamatan. Saya sudah beri tema, Yesus sumbernya segala sesuatu. Kenapa, saudara? Kita punya syarat untuk sampai dalam kerajaan Bapa, yaitu percaya kepada Dia. Dan kita mohon pengampunannya. Dia sudah mati, rela di atas kayu salib, saudara. Sudah selesai, sampai mati, tapi bangkit 3 hari kemudian dia naik ke surga. Dan sampai hari ini, ya, dia mengatakan tidak, kita tidak ditinggal yatim piatu, dia kirim rohnya, Roh Kudus. Kalau saya katakan, saudara, Yesus Kristus adalah penolong kita yang pertama sebelum Roh Kudus turun. Sebelum ada Roh Kudus, Yesus sendiri, kalau saya sebut Parakletos pertama, saudara, penolong kita, ya, benar-benar, ya, ini sumbernya segala sesuatu, Yesus Kristus. Lain keselamatan, sumber keselamatan. Bagaimana engkau melihat Yesus ketika dia tercatat di Alkitab, kan? Apa yang dilakukannya? Untuk menjaga, untuk menguatkan, untuk mempertumbuhkan kepercayaan saya dan saudara terus sampai finish, sampai selesai. Saudara-saudara, tetap beriman, percaya, setia kepada Dia sampai mati. Ini loh, saudara-saudara, tidak binasa. Saudara-saudara, puji Tuhan, berapa banyak dosa kita? Kita tidak tahu. Berjalan terus.
Tapi saudara-saudara, mari saya mau jelaskan diri saya dan saudara semuanya. Di belakang yang lalu kita mungkin bisa melakukan kesalahan. Bagi orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat, bertobatlah, ada pengampunan. Termasuk saya, saudara, semuanya. Yang bukan dari Tuhan. Yang bukan dari rohnya dia, roh Tuhan, roh kudus sendiri. Keluar dari realnya dia. Ya, kalau kita mau mohon ampunan dan kita mau melakukan sesuai firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan meskipun dosamu merah seperti kirmisi sekalipun, ya, akan dibuat putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba. Haleluya! Betapa kasihnya Tuhan Allah kepada kita, saudara. Saudara, ketika sudah mulai percaya dan setia mengikuti jalannya dia, taat kepada dia, saudara menikmati satu saat kerajaan surga. Tapi di tengah-tengah dunia ini, saya dan saudara, ada musuh laten yang tersembunyi, berusaha membuat tipu muslihat untuk lewat dunia ini, menggagalkan iman saya dan saudara kepada Tuhan Yesus. Iblis. Dia berusaha, baik dia langsung maupun tidak langsung, ya. Saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya. Dia benar-benar sumbernya segala sesuatu. Bukan hanya sumber keselamatan nanti akan kita nikmati, tapi saat saudara dan saya masih di sini untuk meneguhkan iman saudara supaya iman saya dan saudara tetap kuat. Iman saudara dan saya tetap sehat. Iman saudara dan saya tetap teruji. Saudara butuh pertolongan Sang Parakletos ini. Yang pertama ini Yesus Kristus untuk kita, saudara-saudara. Kalau saudara menyelidiki Alkitab, ya, saudara melihat selain dia memberikan jalan untuk kita naik ke surga dengan beriman, menjaga iman kita, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi lewat dunia ini dan bahkan iblis ikut campur. Saudara, ada yang namanya sumber keajaiban, sumber mujizat, ya. Selain sumber keselamatan ketika kita dalam dunia, ada sumber mujizat, sumber keajaiban dari Yesus Kristus. Dan sekarang dikerjakan oleh rohnya, Roh Kudus. Tapi waktu itu saya sudah menikmati, melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat keajaibannya, ya, baik terhadap keluarga, rumah tangga, baik terhadap kesehatan, baik terhadap bisnis, ekonomi, keuangan kita. Dia melakukan keajaiban mujizat yang luar biasa. Kalau ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Ada mujizat, ada keajaiban, sumbernya dia, sumber pemulihan, kesembuhan, sakit kita disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara menikmati itu. Ada sumber mujizat ketika orang sakit Tuhan sembuhkan. Ketika orang tidak dapat, dokter medis tidak dapat menyembuhkan, terutama khususnya mengenai yang ada kuasa gelapnya, karena setan bisa membuat orang penyakit. Banyak contoh, ya. Saudara-saudara, tapi di dalam dia ada sumber mujizat, sumber keajaiban. Orang yang sakit tidak tersembuhkan itu boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudara, sudah melihat banyak sekali, ya. Macam-macam keajaiban Tuhan. Itu mengenai kesehatan, bagaimana mengenai ekonomi, pekerjaan, bisnis, keuangan, ya. Noe, engkau lihat saudara, 5 roti 2 ekor ikan, 7 roti dan beberapa ikan. Luar biasa kan? Sudah saya sampaikan kan itu kemarin luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dia sanggup. Sekarang ini dia juga masih sanggup. Air biasa dirubah jadi air anggur. Masih bekerja meskipun bentuknya lain, tapi intisarinya sama. Ada keajaiban, ada mujizat di sana. Demikian juga saudara, pada waktu murid-muridnya sedang menjala, berlayar, ya, apa yang didapat oleh murid-muridnya itu
Semalam-malaman tidak dapat ikan, tapi ada Yesus di sana. Ketika Yesus mengatakan perintahnya, firman-Nya, tebarkan jalamu sebelah kanan. Hari sudah siang, mustahil kan? Tapi murid-murid melakukan sebelah kanan, ya sebelah kanan, saudara. Itu taat namanya. Dan apa yang terjadi? Ikan-ikan begitu banyak, besar-besar masuk ke jaring daripada luar biasa. Ini namanya keajaiban mujizat di tengah-tengah krisis. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah perekonomian yang seperti ini, saudara, ada mujizat ketika kita taat, kita menjadi percaya kepada Dia. Ada mujizat, pekerjaan ekonomimu dibukakan pintu yang luas, yang lebar-lebar, akan terjadi itu rezeki. Dia itu sumber rezeki, saudara. Ya, sumber mujizat, sumber keajaiban ada di dalamnya, sumber kesembuhan, sumber rezeki. Itu datang dari Yesus Kristus dan sekarang dikerjakan oleh Roh-Nya, Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Ini saudara-saudara, bukan itu saja mungkin. Banyak kan ada orang-orang yang mau jual aset, jual rumah, jual tanah, ngontrakkan ruko dan lain sebagainya, macam-macam itu. Percaya, dia itu sumber keajaiban, sumber mujizat. Dan saya katakan dia itu marketing ajaib. Dia itu penasihat ajaib dikatakan, tapi dia juga marketing ajaib. Dia itu juru pemasaran yang luar biasa kepada dia Yesus Kristus yang Roh-Nya sekarang sudah bekerja, mampu melakukan itu di dalammu. Perhatikan baik-baik, kalau engkau yakin dan percaya, rumah tangga keluarga pun dipersatukan. Kerukunan, dia itu Raja Damai. Sumber damai ada di dalam dirinya. Saudara tahu, ketika engkau benar-benar tahu persis karyanya, jangan keluar dari pagarnya dia. Oh haleluya. Dia mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Lakukan, engkau berjalan bersama dia. Bimbingannya, saudara tidak perlu bimbingan manusia, saya beritahu. Boleh saudara belajar kepada hamba-hamba Tuhan, kepada siapa yang saudara belajar. Tapi nomor satu, utamakan belajar kepada Roh Kudus lewat firman-Nya. Baca Alkitab, itu bimbinganmu seumur hidup. Dan dari anak-anak sampai usia, sampai saudara dipanggil pulang Tuhan, sampai kembali kepada Bapa di dalam kerajaannya, ada bimbingannya, yaitu Roh Kudus. Lewat ada Alkitab, dibaca firman-Nya. Itu bimbingan yang utama, penting. Saya beritahu, oh haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang seperti itu, saudara. Luar biasa. Yesus Kristus, Sang Natal itu, hari saudara-saudara, dia itu sumber segala sesuatu. Sumbernya segala sesuatu. Saya minta apa? Ada keselamatan. Ya, sumbernya jelas nanti. Tapi saat di dalam surga, supaya iman saya dan saudara tetap kuat, siap teruji, saudara butuh penolong yang ajaib, penasihat yang ajaib. Sumbernya Yesus Kristus satu-satunya. Ada sumber mujizat, sumber keajaiban, ada supranatural. Ada sumber rezeki, sumber damai sejahtera. Dia sumber segala sumber, saudara. Haleluya. Mari saudara, saya menggunakan minyak, saudara. Ya, hari kita berdoa, datang kepada Sang Sumber itu. Sekarang ini saudara, mengingat kehadirannya lagi sebagai seorang Sang Natal, diperingati di mana-mana seluruh dunia. Ini loh saudara, ya, biar mengalir, karena Roh Kudus itu berebus seperti udara. Mari kalau saudara membutuhkan apa, kepada Sang Sumber itu, dalam nama Yesus Kristus, Roh-Nya hadir, bekerja, yaitu Roh Allah sendiri. Roh Kudus bekerja. Tuhan, terima kasih. Hari Natal penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan rezeki yang cukup. Ada mujizat keajaiban dalam rumah tanggamu, dalam penyakit,
Dalam keuangan ada keajaiban. Ingat, dia penasihat ajaib juga. Dia itu marketing yang ajaib bagi orang yang berbisnis. Luar biasa itu kalau saya cerita, saudara. Ya, tapi nanti satu saat, saudara. Dia itu luar biasa. Benar-benar seorang marketing yang ajaib. Juru pemasar yang ajaib. Di tangan Tuhan. Di tangan Yesus Kristus. Engkau akan menikmati Roh-Nya yang Maha Kudus itu. Dan itu akan bekerja sampai detik ini, saudara. Oh, lewat online, lewat YouTube, ya. Tapi Roh-Nya bekerja, ya. Tidak dibatasi oleh waktu, jam, hari, ruangan, jauh, tempat, di mana saja. Saudara bisa, dan setiap saat bisa dibuka kembali. Seperti engkau membuka firman Tuhan, dibuka terus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, pakai minyak. Kalau minyakmu belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan ini Tuhan, hembusi dari tempat ini. Roh Kudus menjamah minyak itu, menguduskan minyak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi kudusan, Roh Kudus yang akan bekerja. Haleluya. Urapkan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah ngurapi di rumah, saya sudah sampaikan terus ya. Urapkan saudara. Oh, percaya Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, sumbernya segala-galanya. Engkau sumbernya Tuhan dari segala sesuatu. Keselamatan, kesembuhan, mujizat, keajaiban, rezeki, damai sejahtera. Banyak hal. Karena Engkau lah Tuhan. Benarkan Tuhan ya? Engkau penolong yang pertama. Sebelum Roh Kudus Engkau turun. Parakletos yang kedua. Yang pertama adalah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Ada keselamatan yang kekal di dalam Dia. Puji Tuhan. Hembusi Roh Kudus. Jamah mereka. Engkaulah Tuhan, sumbernya kami datang kepadamu. Di hari yang luar biasa. Di mana kami boleh banyak memperingati seluruh gereja, orang-orang di mana saja dengan macam-macam hal, memperingati hari kelahiran-Mu, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Sekarang Roh-Mu berembus kepada mereka yang sakit dijamah, yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam namanya, nama Yesus Kristus Tuhan, Sang sumber kesembuhan. Mujizat keajaiban terjadi. Haleluya. Bangun. Bangkit. Sakit apapun engkau disembuhkan, dipulihkan. Engkau yang dalam kondisi ekonomi kekurangan, masalah, sekarang tidak mudah, tapi tangan Tuhan, sumbernya ada marketing ajaib, sumber rezeki, Tuhan membukakan jalan luar biasa. Aset-aset terjual, apa saja. Pekerjaanmu diberkati, dengan keluarga rumah tanggamu diberkati semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumbernya Tuhan dari segala-galanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi namamu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja kemana saja berembus. Hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang depan ada hadiah khusus saudara dari Sang Natal. Oh haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Amin.